Shalom jemaat Tuhan. Gak kedengeran suaranya, boleh sekali lagi. Shalom jemaat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah dong. Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih di belakang boleh saya undang untuk maju, untuk mengisi bangku-bangku yang kosong di depannya. Saya persilakan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang dengan kasih Bapak Hoksan untuk membuka ibadah pagi hari ini. Oke, shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mari saya undang untuk semua bisa bangkit berdiri. Kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Dan mari kita satu di dalam doa. Bapa kami ada di surga, selamat pagi Bapa. Kembali kami hadir dan bersyukur kepadamu Bapa. Karena atas kasih karunia-Mu Tuhan, kami semua boleh kembali hadir di tempat ini Tuhan, berkumpul merayakan ibadah-Mu Tuhan, dalam keadaan sehat Tuhan, dan sukacita. Bapa, sebelum kita mulai Tuhan ibadah ini Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk menyucikan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan boleh layak untuk berada dan merayakan ibadah pagi hari ini Tuhan. Bapa, kiranya roh-Mu Tuhan yang kudus itu Tuhan, yang memimpin jalannya ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, boleh memimpin setiap kami Tuhan, dan melayakan kami Bapa. Bapa, kami mohon Tuhan, kiranya Engkau Tuhan, boleh memberkati setiap para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang bertugas melayani-Mu hari ini Tuhan. Sehingga mereka semua Tuhan, dapat melayani-Mu dengan sepenuh hati mereka Tuhan, dengan sepenuh jiwa mereka Tuhan, dan semua itu hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan akan membentuk kami Tuhan, memberikan kekuatan yang baru Tuhan, memberikan penghiburan Tuhan, dan menjadi dasar bagi iman kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan. Dan kami alaskan doa ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang telah bangkit dan hidup Bapa. Mari setiap kita Tuhan, yang saudara-saudara Bapa yang siap Tuhan, siap untuk merayakan ibadah ini. Kita sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Saya persilakan untuk duduk. Mari kita siapkan diri kita untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Kami siap untuk beribadah di tempat ini. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan dan memuliakan-Mu Bapa di dalam hidup kami. Segala hormat, segala pujian hanya bagi nama-Mu Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
penghibur. Pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Kami bersuka Tuhan Ku bersuka atas setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau. Tiada janji Seperti yang ada padamu. Dengan lebih sungguh katakan, Yesusku, menyelamatku. tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji Keajaiban kasih-Mu. penghibur dan pelindung kami. Menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Katakan, nyanyi dan soraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Kami bersuka Tuhan, Bersuka atas perbuatan. selamanya kami mengasihi Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji Seperti yang ada, tiada janji seperti yang ada. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Mari sembah Dia, sembah Raja segala raja. Oh, mari naikkan pujian bagi Yesus. Angkat suaramu, nyanyikan nyanyian baru. Oh, Kau yang layak
terima sembah. Kau yang layak terima puji, Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar. Yesus, Yesus, Yesus namamu. Kau Allah yang berdaulat atas kami, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Kaulah Raja kami, Kaulah Allah kami, Kaulah Juru Selamat kami. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih untuk cintamu Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bersoraklah Bagi Dia pujian hormat. kuasa bagi Raja. Yes, hanya Kau yang layak terima sembah kami. Tunduk laut Bahkan gunung dan laut Tuhan, mendengar semua taat Tuhan, semua patuh Tuhan, mendengar namamu Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu. selamanya Kasihi Engkau Tuhan. tiada janji Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, katakan lebih sungguh. padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada. Katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Kami siap memuji-Mu Tuhan, kami siap meninggikan dan memuliakan-Mu Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap memuji nama Tuhan, saudara-saudari? Kurang keras suaranya. Siapa yang siap memuji Tuhan? Boleh colek samping kiri kanannya. Yuk nari yuk. Sama-sama katakan menarilah, menarilah, jangan lelah. Bersama memuji Dia, sebab kuasa-Nya dinyatakan bagi yang mengasihi-Nya. Katakan, ku kan bersuka walau dunia tak mudah. Amin. Katakan dengan imanmu, aku tak gentar, tak kuasa-Nya. Ayo kita nari sama-sama sekali lagi.
Sama-sama katakan, menarilah, jangan lelah, memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Katakan, ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Saudara-saudari, akhir-akhir ini dunia tuh lagi gak baik-baik aja. Tapi kalau kita sama Tuhan, kita jalan sama Tuhan, gak usah takut saudara-saudari, gak boleh gentar. Oh 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 oh. Oh oh oh. Sekali lagi katakan, saya mau katakan dengan imanmu sama-sama. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia beri kekuatan. bersama Tuhan, bersama Tuhan aku tak gentar. Sekali lagi katakan, ku kan bersuka, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya, nyata kuasanya atasku. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah dong. Haleluya. Percayakah saudara kalau Tuhan sudah memberikan kita kuasa, sehingga kita mampu menaklukkan musuh kita di bawah kaki kita. Kita pakai kuasanya hari ini sama-sama. Mari katakan, diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di mana? di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, lawanku. Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa di kuasa, Raja mulia. menaklukkan musuh. Yes, benar Di Tuhan. bawah kaki, Kami mau pakai kuasa itu Tuhan. pakai kuasa. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku. Katakan, bila Allah ada bersama. Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa yang jadi lawan kita? Gak ada. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah. Biar musik memuji Tuhan.
Mari semua jemaat Tuhan kita tepuk tangan di atas kepala. Besar Kau Tuhanku, Kau perisai kami Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi yang lebih meriah. Masih siap memuji Tuhan? Tapi sayang waktunya udah mau dengerin firman Tuhan. Jadi mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Ambil waktu sejenak. Mungkin 30 detik sampai 1 menit. Tuhan terima kasih. Mengucap syukur sama Tuhan. Thank you Lord. Kami ada sampai saat ini dengan tubuh yang sehat. Dan sebagaimana kami ada saat ini. Dalam kondisi apapun saat ini. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangannya dari hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku Tuhan. Selamatkan hidupku. Yes, semua karena cinta-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Pimpin setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Yesus
Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan kami menghormati Engkau, ya Allah. Karena Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang menciptakan kami. Dan Engkau juga Allah yang menebus kami. Kasih-Mu melampaui hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan kasih-Mu yang saat ini mengikat kami. Kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan firman-Mu yang berotoritas atas hidup kami. Pagi hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, Tuhan. Berfirmanlah, Tuhan. Hati kami haus. Kami lapar, ya Tuhan. Kami rindu mengerti isi hati-Mu. Kami izinkan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami menyingkapkan kebenaran-Mu, menuntun kami di dalam kebenaran-Mu, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk, Bapak Ibu, boleh saya ajak sebentar hitungan ketiga, keluar dari posisi Bapak Ibu sekalian, datangi 5 orang. Berapa orang? Tatap matanya, salami dia, bilang begini, Allah menghendaki kita intim dengan Bapa. 2, 3. Ya. Yes. Ya, kalau sudah silakan duduk. Ya. Baik. Bapak Ibu, Saudara terkasih, untuk kita membangun keintiman dengan Bapa, Yesus mengajarkan satu doa yang menjadi kunci untuk kita membangun hubungan yang intim dengan Bapa. Dan saya yakin kita semua sudah tahu, bahkan sudah mengucapkan dan sudah membaca doa yang Yesus ajarkan ini, yaitu doa Bapa kami. Tetapi ada satu pertanyaan penting yang saya ajak untuk kita renungkan bersama. Apakah saya benar-benar menangkap apa yang Yesus maksudkan ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Bapak Ibu Saudara terkasih, sejak kecil saya disekolahkan di sekolah Kristen. Tidak terlalu jauh dari sini, saya tinggal waktu masa kecil itu di Bandengan, Saudara, Jakarta Barat. Ya, saya sekolah di Jembatan 2. Nah, Saudara, dari kelas 1 SD, hari pertama, apa yang terjadi, Saudara? Jam 7 pagi kelas dimulai, guru itu masuk ke ruang kelas, lalu ketua kelas akan berseru, siap, gerak. Semua murid bangkit berdiri, Saudara. Sampai hari ini saya masih ingat, Saudara, karena tiap hari. Nah, lalu kita akan semua murid-murid mengucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan seterusnya sampai amin. Nah, ada yang senyum-senyum, berarti ada yang pengalaman juga sama kayak saya. Nah, Saudara, kalau dihitung-hitung, Saudara, dalam setahun saya dan semua murid mengucapkan doa Bapa kami itu ratusan kali, Saudara. Dan selama saya SD sampai lulus dari kelas 6 SD, berarti saya dan seluruh murid sudah mengucapkan doa Bapa kami
ribuan kali, saudara. Tetapi sekian ribu kali saya sudah mengucapkan doa Bapa kami. Sekian ribu kali itu pula saya tidak mengerti apa sesungguhnya makna dari doa Bapa kami. Nah, ada satu pertanyaan yang saya ajak saudara setiap kita tanya diri sendiri. Apakah saya juga pernah mengalami pengalaman yang sama? Atau bahkan apakah saya sampai dengan saat ini sering mengucapkan doa Bapa kami, tetapi sampai saat ini pula saya tidak menangkap dan tidak memahami apa sesungguhnya maksud dari doa Bapa kami. Nah, saudara, sebenarnya yang Yesus maksud dari doa Bapa kami, saudara, itu bukan hanya sekedar naskah doa. Memang doa Bapa kami adalah berupa naskah doa. Tetapi saudara, tahukah saudara bahwa yang Yesus maksud dari doa Bapa kami bukan cuma naskah doa, tapi juga Yesus sedang mengajarkan bagaimana bersikap hati benar saat berdoa. Saya mau tanya, apakah bisa ditampilkan? Iya. Nah, saudara, ini yang saya ajak untuk kita perhatikan bersama-sama ketika Yesus mengajarkan di dalam Matius 6 mulai ayat yang ke-5. Mari saya ajak kita perhatikan, saudara. Yesus berkata begini, dan apabila kamu berdoa, nah sebenarnya saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, di situ bukan memakai kata apabila. Karena di dalam bahasa Inggris tidak ada kata if. Yang ada adalah and when you pray. Jadi sebenarnya terjemahan yang tepat adalah dan saat kamu berdoa. Apa bedanya, saudara? Oh, beda. Kalau apabila berarti pilihan, saudara. Kita bisa berdoa atau enggak berdoa. Tapi apabila kamu berdoa, nah itu bisa memilih. Tapi Yesus ngomongnya enggak begitu. Yesus ngajarinnya dan saat kamu berdoa, itu artinya apa? Berdoa itu bukan pilihan. Berdoa itu gaya hidup murid Yesus. Nah, jadi Yesus ngomongnya begini, saudara. Dan saat kamu berdoa, janganlah berdoa seperti, baca sama-sama saya 2, 3. Orang munafik. Nah, perhatikan saudara. Yesus menyorot, kalau berdoa jangan seperti orang itu. Yang munafik itu artinya Yesus sedang menyampaikan pesan kepada kita, yang berdoa itu lebih penting daripada isi doanya. Siapa orang munafik yang berdoa itu? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, Yesus melanjutkan begini. Tetapi, nah di sini muncul lagi. LAI menerjemahkannya jika engkau berdoa, padahal tidak ada kata if di situ, saudara. Yang benar adalah tetapi saat kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, jadi maksud Yesus begini, saudara. Doa itu sebenarnya yang terutama bukan naskahnya. Yang terutama bukan kata-katanya yang diucapkan. Tapi apa motif kamu berdoa, sikap hati kamu berdoa itu
lebih penting di hadapan Allah. Kalau kamu berdoanya seperti orang munafik dengan motif yang keliru, Yesus ajarkan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Makanya kamu nggak bisa dekat dengan Allah, nggak bisa intim dengan Bapa. Kalau kamu mau intim dengan Bapa, kamu mesti ngerti ini. Lalu Yesus lanjutkan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan siapa? Baca 2, 3. Orang yang tidak mengenal Allah. Lagi-lagi Yesus menyorot, saudara. Siapa yang berdoa itu penting. Lebih daripada sekedar kata-kata doa yang diucapkan. Nah, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, jadi saudara, katakan sama-sama saya, di hadapan Allah, 2, 3. Siapa yang berdoa lebih penting daripada apa doanya? Yes. Coba tengok kanan kiri, tatap matanya, tanya, ngerti enggak? Tanya sebelah saudara. Kamu kalau doa jangan seperti orang itu. Jangan seperti orang ini. Karena kamu yang berdoa itu dipandang lebih penting oleh Allah daripada isi doanya. Nah, ini dikonfirmasi oleh Yakobus, saudara. Di dalam pasal 5 ayat 16, Yakobus mengajarkan begini, saudara. Doa yang benar, apakah demikian, saudara? Enggak. Baca sama-sama, 2, 3. Doa orang yang benar. Nah, perhatikan, saudara. Jadi kalau kita berdoa, kita mau bangun hubungan yang intim, yang dekat dengan Bapa, bukan dengan merangkai kata-kata, bukan dengan naskah doa yang bagus, tapi yang lebih utama adalah kita punya sikap hati yang benar. Punya motif yang benar. Punya, saudara, keterbukaan, kejujuran di hadapan Bapa. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Nah, Yesus ajarkan begini. Jangan berdoa seperti orang munafik. Kenapa? Karena begini, saudara. Orang munafik berdoanya di depan banyak orang. Pergi ke persimpangan, ke pasar, ke tempat orang rame. Lalu dia berdoa, seolah-olah berdoanya kepada Allah. Ya Tuhan, Engkau maha besar. Nah, saudara, sebenarnya isi hati mereka fokusnya bukan kepada Allah, tapi kepada orang-orang yang rame itu, supaya mereka melihat betapa salehnya hidup saya. Nah, itu adalah orang yang memakai Allah demi kepentingan pribadinya. Itu disebut munafik oleh Yesus. Wah, dalam bahasa Indonesia bagus sekali, saudara. Munafik, saudara tahu apa itu munafik? Muka nabi, pikiran kotor, saudara. Wah. Ya, kelihatannya berohani, kelihatannya beragama, kelihatannya saleh, saudara. Tetapi isi hatinya jahat, saudara. Nah, Yesus lebih concern kepada isi hati kita waktu kita berdoa. Lalu di dalam ayat 7, Yesus bilang jangan bertele-tele. Di dalam bahasa Inggris, vain repetition. Jangan kamu mengulang secara sia-sia, diulang lagi kata-katanya. Jangan kamu mekanis.
Kenapa diulang-ulang? Karena mencoba meyakinkan Allah, mencoba menipu Allah, mencoba memanipulasi Allah, berharap kalau diulang-ulang Allah jadi belas kasihan. Allah jadi dengerin dan terus jadi memenuhi permintaan saya. Itu namanya kamu bukan sedang berdoa, kamu sedang mau coba mengontrol Allah. Nah, Yesus ajarinnya kalau kamu berdoa, saat kamu berdoa, berdoalah, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapa di tempat tersembunyi. Artinya fokusnya cuma satu, tujuan kita, address yang kita tuju adalah pada satu pribadi, yaitu Bapa. Orientasi, arah kita, fokus kita hanya kepada Bapa. Dilihat orang atau tidak, nggak ada masalah, saudara. Nah, Yesus ajarin di sini di tempat tersembunyi. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara pernah renungkan nggak? Apakah berarti berdoa di tempat umum yang orang banyak nih seperti hari Minggu ini kita ibadah, berarti selalu pasti salah? Jawabannya tidak, saudara. Karena Yesus pun berdoa di depan orang banyak. Murid-murid Yesus di gereja mula-mula, saudara, di loteng Yerusalem, berdoa di depan umum. Enggak ada masalah, saudara. Mau di depan umum atau di dalam kamar, yang terutama yang Yesus ajarkan, fokusnya cuma satu pribadi, yaitu siapa? Bapa, bukan kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Jadi bukan lagi berdoa untuk memberi kesan kepada orang lain. Itu salah, kata Yesus. Nah, lalu Yesus lanjutkan, kalau kamu berdoa, nggak usah diulang-ulang, nggak usah bertele-tele, keliling-keliling, langsung aja otentik. Karena Bapak sudah tahu apa yang mau kita doakan. Jadi asli, genuine, saudara. Jadi sejati, transparan di hadapan Allah. Itulah yang diajarkan Yesus. Tengok kanan kiri, bilang begini, doa itu sederhana, kasih tahu sebelah, saudara. Iya, yang bikin rumit apa? Kalau sikap hati kita salah, doa jadi rumit, saudara. Doa jadi banyak aturan. Doa jadi mesti begini begitu. Padahal, saudara, doa itu sesederhana itu. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya, kita dari tadi ngomongin berdoa, apa itu berdoa, saudara? Ada yang bilang doa itu singkatan DOA, dialog antara orang dengan Allah. Nah, saudara, saya ajak saudara untuk kita perhatikan dari firman Tuhan. Apa itu doa? Berdoa adalah, baca sama-sama saya, 2, 3. Dengan sengaja menyampaikan suatu pesan kepada Allah. Apa maksudnya? Kenapa doa itu bukan sekedar berbicara pada Allah, saudara? Karena, saudara, di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus ajarkan begini, kadang-kadang ya, kita ada momen berdoa itu dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Lagi doa enggak? Lagi doa. Tapi enggak keluar kata-kata, saudara. Tapi tiba-tiba kita nangis. Tuhan tahu hati saya. Saya enggak ngomong, tapi Tuhan tahu. Lihat, saya enggak bicara satu patah kata pun, tapi Paulus bilang itu berdoa. Tapi tidak terucapkan. Coba tanya sebelah saudara, pernah enggak ngalamin gitu? Tanya, lihat. Saya mau tanya saudara, enggak keluar kata-kata, tapi kita connect dengan Allah. Saya mau tanya, itu berdoa bukan? Kata Paulus,
firman Tuhan ajarkan, itu berdoa walaupun tidak terucap satu patah kata pun. Jadi berdoa belum tentu keluar kata-kata verbal, saudara. Belum tentu. Nah, jadi menyampaikan suatu pesan di sini belum tentu dengan media kata-kata, belum tentu. Bisa dengan tangisan, bisa dengan berdiam diri, bisa dengan perenungan, bisa dengan saudara kita menyanyikan lagu, bukan dengan kata-kata verbal, bisa dengan bergumam, dan seterusnya. Kenapa berdoa itu bukan disebut berkomunikasi dengan Allah? Loh, ini yang paling benar nih Pak. Doa itu komunikasi. Nah, saudara, komunikasi itu artinya dua arah. Saya berbicara kepada Allah, Allah berbicara kepada saya. Wah, itu tuh kalau terjadi itu baik sekali. Dan itu saudara, yang mestinya sering kali terjadi waktu kita berdoa. Jadi berkomunikasi dengan Allah ini bukan salah ya saudara. Tapi esensi berdoa itu lebih daripada sekedar itu. Karena di Golgota di atas kayu salib dijelaskan di Matius 27 ayat 46. Yesus itu berdoa saudara. Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya mau tanya, Yesus lagi ngomong sama siapa itu? Sama Bapa. Tapi tahu nggak saudara? Saya mau tanya saudara, emangnya Bapak dengerin? Dengar ya saudara. Waktu Yesus tergantung di Golgota, Yesus itu jadi dosa. Dan Alkitab mencatat Bapa memalingkan mukanya dari Yesus. Yesus itu sudah ditinggalkan Bapa. Makanya Yesus teriak, kenapa Bapa engkau meninggalkan aku? Padahal Bapa enggak dengerin saudara. Bapa udah terpisah dari Yesus. Karena Bapa itu kudus. Yesus jadi dosa. Tetapi Yesus tetap berdoa. Jadi di dalam doa memang yang terbaik kita berkomunikasi. Itu yang terbaik, itu yang ideal saudara. Tetapi doa lebih daripada sekedar itu. Kita bisa ada di dalam momen kita berdoa menyampaikan pesan kepada Allah. Walaupun Allah gak dengerin. Saudara. Atau walaupun Allah seolah-olah tidak mendengarkan. Dan kenapa doa bukan berarti ya udah berdoa itu artinya menyampaikan suatu pesan kepada Allah. Sengaja atau tidak sengaja? Enggak, saudara. Karena kalau kita baca Mazmur 53, saudara, orang ateis pun yang tidak percaya bahwa Allah itu ada menyampaikan pesan kepada Allah dengan cara hidup yang dia menyatakan Allah itu tidak ada. Jadi saudara tahu nggak, kita bisa menyampaikan pesan kepada Allah dengan tidak sengaja. Saudara. Bisa. Dengan cara hidup kita. Nah saudara, tapi itu bukan doa. Berdoa itu kita sengaja menyampaikan pesan kepada Allah. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang, bagaimana cara berdoa? Yesus ajarin, nih lo, Yesus ngomong sama murid-muridnya, denger ya murid-murid semua nih, Yesus lagi ngomong, karena itu berdoalah demikian. Baca sama-sama saya kata pertama, 2, 3. Bapa. Yesus lagi menyampaikan pesan gini, kamu kalau berdoa, panggil Allah itu Bapa. Saudara,
tidak ada satu kepercayaan dan iman yang lain di muka bumi ini yang memanggil Allahnya dengan sebutan Bapa kecuali Yesus yang mengajarkan ini. Itu artinya hubungan yang dekat. Nah jadi saudara, maksudnya Yesus ngajarin berdoa tuh gini. Doa itu harus dimulai dari hubungan. Amin. Coba sekali lagi, tengok kanan kiri, tatap matanya. Ngerti nggak lu? Tanya sebelah. Jadi maksudnya gini saudara, doa itu bukan liturgi. Doa itu bukan prosedur. Doa itu bukan tata aturan. Doa itu bukan sekedar rutinitas. Itu loh maksud Yesus itu. Doa itu kamu tuh anak, kamu datang kepada Bapa. Itu doa. Saudara, sampai seberapa dalam kita mengerti maksud Yesus ini. Pak, kita kan orang berdosa, Pak. Yesus kan gak berdosa. Kalau Yesus panggil Bapak, ya memang dia anaknya. Dua-duanya kudus. Kita kan udah jatuh dalam dosa. Kita ini manusia yang terbatas, Pak. Kita masih banyak kesalahan dan kita masih mungkin jatuh dalam dosa. Manggil Bapak, aduh gimana ya. Nah saudara, itulah sebabnya Yesus menunjukkan kepada kita. Saudara masih ingat gak saudara? Apa yang Yesus lakukan pertama kali setelah Yesus bangkit? Yesus menunjukkan dirinya, menampilkan dirinya di hadapan siapa? Saya mau tanya, saudara masih ingat gak? Apakah Yesus menunjukkan dirinya setelah Yesus bangkit ya? Pertama kali kepada kaisar? Tidak. Kepada imam-imam, orang Farisi tuh, aku bisa bangkit kan? Enggak. Pertama kali Yesus menunjukkan dirinya setelah bangkit kepada seorang pelacur bernama Maria Magdalena. Dan saudara, Yesus berkata begini, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, hai Maria pelacur. Saudara nanggep gak? Jadi Yesus lagi ngomong begini, Bapakku yang kudus itu adalah juga Bapakmu, hai pelacur. Karena kamu sudah ditebus oleh darahku, kamu tuh sudah dikuduskan. Kamu tuh sekudus sama dengan aku. Karena itu Bapakku itu juga Bapakmu. Boleh saya ajak saudara, semua katakan bersama-sama dengan saya. Kita tangkap maksud Yesus ini. Bapaknya Yesus, 2, 3. Juga Bapak saya. Kasih tahu sebelah saudara, kasih tahu. 2, 3. Iya. Iya. Jadi kalau berdoa, panggil dia, baca sama-sama saya, 2, 3, Bapa. Nah, lalu Yesus lanjutkan, Bapaknya siapa? Bukan Bapak saya, tapi Bapak kami. Kenapa kami? Saya waktu tanya teman-teman saya ya, saudara, ya karena Bapak anaknya banyak. Makanya kami, ya benar juga sih saudara. Nah tapi maksud Yesus di sini adalah begini saudara. Kamu berdoa itu bukan cuma dalam konteks kamu tuh sendirian, tapi kamu harus hidup di dalam komunitas.
Doa yang benar, saudara, ya, bukan sekedar naskah, tapi doa yang diucapkan oleh orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang hidupnya tidak independen, tidak sendirian, tetapi hidup di dalam komunitas, di dalam akuntabilitas, saudara. Makanya Yesus menggunakan kata kami. Nah, lalu Yesus ucapkan, Bapa kami yang di mana? Di sorga. Hidupmu bukan cuma memikirkan perkara-perkara yang di bumi, tapi juga perkara-perkara yang di atas, di mana Allah itu berada. Jadi pikiran kamu bukan cuma terbatas kepada apa yang kamu alami saat ini, apa yang kamu lihat saat ini, tapi kamu sadar bahwa ada kehidupan dalam dimensi yang lain yang satu hari nanti kamu juga akan masuk ke dalam dimensi itu. Nah, saudara, jadi saudara, Yesus mengajarkan, katakan sama-sama saya, Bapa kami yang di sorga. Nah, lalu Yesus melanjutkan, saudara. Baca, 2, 3. Dikuduskanlah namamu. Apa maksudnya, saudara? Kalau kita nggak belajar dan mengerti maksud Yesus, saudara, kita hanya baca sekilas ya, kita akan menangkapnya adalah, oh Yesus lagi ngajarin kalau doa dimulai dari pujian kepada Bapa. Biar nama Bapa dikuduskan. Saya juga dulu berpikir gitu, saudara. Tapi ternyata saya keliru, saudara. Makanya kita berdoa Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran ini bagi setiap kita. Perhatikan saudara, ini penting karena inilah kunci untuk kita mengalami keintiman dengan Bapa. Untuk kita hidup sesuai dengan ajaran Yesus ini. Saudara, dikuduskanlah namamu ini bukan sekedar pujian. Saudara tahu apa maksud dikuduskanlah namamu? Dengar ya, murid-murid Yesus dengar. Dikuduskanlah namamu adalah suatu permintaan. Boleh saya minta di sini Pak Daniel dan Pak Lesi, ya, boleh ke sini, ya. Ya, Pak Lesi ada di sini, Pak Daniel boleh naik ke sini, ya, Pak Lesi, ya, Pak Daniel jadi ala Bapak, ya, mau tepuk tangan semuanya, ya, ala Bapaknya ganteng ya, saudara ya. Pakai baju putih lagi, kudus, saudara ya. Nah, Pak Lesi jadi murid Yesus. Coba ya, di sini murid Yesus ngadepnya serong supaya kelihatan. Ya, ngadep ke sini serong. Ya. Nah, Yesus lagi ngajarin sama muridnya. Kamu kalau berdoa, berdoanya gini, panggil Bapak. Ya, Bapaknya siapa? Bapak kami, kamu nggak boleh hidup sendirian, hidupnya dalam komunitas, ya. Bapak kaminya ada di mana? Yang di sorga. Nah, lalu di dalam doa Bapak kami itu ada 6 permintaan, saudara. Permintaan pertama, dan ini permintaan utama, saudara. Kamu ajukan permintaan kepada Bapak. Apa? Dikuduskanlah namamu. Saudara merasa ada sesuatu yang aneh nggak di sini? Yesus ajarin kita kalau berdoa, permintaan pertama
Dan ini permintaan utama, minta kepada Bapa untuk menguduskan namanya Bapa. Saudara tahu nggak artinya apa ini? Ini artinya, saudara kalau kita ngerti apa maksudnya dikuduskanlah nama Bapa. Saudara tahu nggak? Bapa sejak perjanjian lama, dari dulu sebelum kamu lahir, Bapa itu sudah memberi perintah melalui Musa, saudara. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena namaku kudus. Aku Allah yang besar. Namaku I am is I am. Aku Allah yang mulia. Dan kebesaranku, kemuliaanku melampaui segala sesuatu. Nah saudara, sekarang Yesus ajarin muridnya, kamu kalau berdoa minta kepada Bapa apa? Kuduslah nama. Bapa, saya minta namamu dikuduskan ya Bapa. Sekarang saudara nangkep nggak maksud Yesus? Jadi saudara, maksud Yesus adalah kamu kalau berdoa minta kepada Bapa apa yang ada di dalam hati Bapa. Itulah yang dari dulu dikehendaki Bapa. Dan kalau kamu datang kepada Bapa, mintanya kepada Bapa, memang itu yang diinginkan Bapa, itulah kunci untuk kamu membangun hubungan yang intim dengan Bapa. Coba tengok kanan kiri, nangkep nggak kamu? Tanya sebelah. Saudara, ini doa yang diajarkan oleh Yesus, saudara. Jenis doa apa ini, saudara? Ini jenis doa yang kamu minta supaya kehendak Bapa itu, yang dari dulu memang Bapa maunya begitu, diwujudkan. Jadi, saudara, maksud Yesus adalah begini. Doa yang dikehendaki Bapa, kalau kamu mau bangun hubungan dengan Bapa adalah kamu mesti ngerti kehendak Bapa. Sekarang tanya sebelah saudara, tatap matanya. Kamu ngerti nggak kehendak Bapa? Tanya. Jadi maksud Yesus gini, kalau kita datang berdoa, jangan cuma bawa kehendak saya. Jangan cuma bawa apa maunya saya. Kamu kalau mau berdoa, mulai dari kehendak siapa? Kehendak Bapa. Coba tengok kanan kiri, sesederhana itu. Lanjutin, dan sesulit itu. Kenapa? Pertanyaannya, saya ngerti nggak kehendak Bapa? Inilah jenis doa yang diajarkan Yesus. Dan jenis ini bukan cuma sekali ini diajarkan oleh Yesus. Perhatikan saudara. Waktu itu Yesus lagi bilang sama muridnya. Kamu lihat, ladang sudah menguning. Ya, boleh. Ladang udah menguning. Banyak tuaian. Tapi nggak ada yang tuai. Karena itu, mintalah kepada siapa? Yang empunya tuaian. Siapa itu yang empunya tuaian? Bapa. Mintalah kepada yang empunya tuaian. Ya. Oke. Boleh ditampilkan yang
sebelumnya, ya. Minta kepada yang empunya tuayan, yaitu supaya mengirimkan pekerja. Coba deh, doa jenis apa ini? Coba ya, murid-murid Yesus perhatikan ya. Yesus ajarin kita semua murid-muridnya, kamu kalau berdoa, kamu lihat tuayan banyak, nggak ada yang tuai, kurang pekerjanya. Karena itu kamu berdoa, minta sama Bapak supaya Bapak kirim pekerja. Coba, saya ajak saudara renungkan. Emangnya Bapak nggak tahu kalau tuayan banyak mesti kirim pekerja? Bapak tahu. Tapi Yesus ajarin muridnya, kamu doa, minta sama Bapak untuk Bapak kirimkan pekerja. Coba saya ajak saudara, apakah saudara menemukan pola yang sama? Emangnya Bapak enggak mau supaya namanya dikuduskan? Dari dulu Bapak mau, makanya Bapak beri perintah, jangan sebut nama Allahmu dengan sembarangan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Aku Allah yang kudus. Tapi Yesus ajarinnya, minta kepada Bapak, dikuduskan nama Bapak. Lalu Yesus ajarin, minta kepada Bapak, kirim pekerja. Emang Bapak nggak tahu kalau banyak tuayan mesti kirim pekerja? Bapak tahu. Tapi Yesus ajarin, kamu doanya begitu. Saudara kalau nangkep polanya itu apa saudara? Berdoa dimulai dengan sikap hati yang mengerti kehendak Bapa. Coba tengok kanan kiri. Mulai dari mengerti kehendak Bapa. 2, 3. Yes. Terima kasih Pak Daniel, Pak Lesi. Kita kasih applause sama-sama. Ya. Nah, saudara, doa jenis ini, saudara, ya. Ya. Nah, doa jenis ini tidak hanya terjadi waktu Yesus mengajarkan kepada murid-murid. Di perjanjian lama, doa jenis ini juga diucapkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 115. Waktu pemazmur berdoa begini, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada siapa? Namamu-lah beri kemuliaan. Ini permintaan saudara. Jadi Bapak, saya berdoa, kami berdoa, beri kemuliaan itu bukan kepada kami. Kami minta beri kemuliaan kepada namamu. Wah. Saudara, dan Yesus juga menggunakan doa jenis ini bukan hanya pada saat Yesus mengajarkan kepada murid-murid. Yesus juga melakukannya secara pribadi. Pada saat Yesus di saat-saat terakhir sebelum naik ke Golgota, di dalam Yohanes pasal 12, saudara, firman Tuhan mengajarkan begini, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Supaya saya enggak naik ke Golgota, supaya saya enggak disalibkan? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang, supaya aku mati menjadi korban tebusan bagi seluruh umat manusia. Untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Nah, lalu Yesus lanjutkan doanya, saudara. Yesus berdoa, baca sama-sama saya, 2, 3. Bapa, muliakanlah namamu. Wow. Saudara sekalian, jadi kunci untuk kita membangun hubungan secara pribadi
untuk bisa intim, dekat, untuk kita bisa karib dengan Bapa. Yesus ajarin, yaitu apa? Kita mengerti, mengadopsi kehendak Bapa ini, dan kita doakan, minta kepada Bapa supaya kehendak Bapa yang jadi di dalam hidup saya. Amin. Yes. Nah, jadi saudara, kalau kita mengerti ini ya saudara, permintaan pertama, apa permintaannya? Dikuduskanlah namamu. Ini bukan cuma permintaan pertama, tapi juga permintaan utama. Dan inilah yang menjadi jantung dari doa Bapa kami. Nah, saudara, semua permintaan yang lain adalah permintaan-permintaan supaya permintaan utama itu dipenuhi. Saya ajak saudara perhatikan, dengan kita perhatikan doa yang diajarkan Yesus ini, kita akan belajar bersikap hati yang benar saat berdoa. Jadi kuncinya adalah hati kita menangkap kehendak Bapa. Nah, lalu saudara, Yesus ajarkan untuk kita minta dikuduskan nama Bapa itu, kita mesti punya sikap hati takut akan Allah. Saudara, di dalam Yesaya 8, perhatikan, tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Permintaan untuk menguduskan nama Bapa itu diajarkan saudara. Di dalam Yesaya 8 ayat 13, kepadanyalah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Nah, itulah sebabnya Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi maksudnya begini saudara, Bapa, aku minta engkau menguduskan namamu, karena aku tahu engkau Allah berdaulat, engkau raja segala raja, engkau yang punya kuasa tidak terbatas. Biar kerajaanmu yang datang, aku gentar, aku mengakui, aku tunduk pada kedaulatanmu, kehendakmu dalam hidupku. Jadilah kehendakmu dalam hidupku ini di bumi, seperti di sorga. Nah, inilah sikap hati yang diajarkan Yesus, saudara. Jadi kalau kita berdoa, saudara, tidak dengan takut akan Allah, kita jadinya perintah-perintah Allah. Kita jadinya mendikte Allah. Coba tengok kanan kiri. Tanya begini, pernah nggak kamu begitu? Tanya sebelah saudara. Ya, dikte Allah, kasih tahu Allah, mesti begini. Nah, karena kamu sikap hati kamu nggak benar. Yesus ajarin, kita harus punya sikap hati yang takut akan Allah. Lalu yang kedua, baca sama-sama saya, 2, 3, percaya pada Allah. Nah, saudara, di dalam Bilangan 20 diajarkan begini, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Kapan Allah berfirman begini kepada Musa dan Harun? Saat Musa tidak taat kepada Allah dengan mengetok batu itu 2 kali, saudara. Padahal perintah Allah adalah kamu ngomong aja sama batu itu. Ucapkan aja kata-kata, keluar airnya. Tapi Musa tidak taat. Musa ketok batunya 2 kali, baru keluar airnya. Saudara, itu artinya apa, saudara? Musa tidak lagi mengandalkan Allah. Musa mengandalkan pengalamannya. Karena pengalaman Musa sebelumnya itu 2 kali, saudara. Pengalaman pertama adalah Allah perintahkan Musa untuk ketok batunya pakai tongkat. Nah, berdasarkan pengalaman itu,
Musa udah nggak dengerin Allah lagi. Musa mengandalkan kekuatannya sendiri. Musa mengandalkan metodenya sendiri. Dia tidak lagi percaya kepada Allah. Nah, saudara, Allah waktu mengecam Musa menghubungkan tidak percaya kepadaku dengan kamu tidak percaya, itu membuktikan kamu tuh tidak menghormati kekudusanku. Jadi maksud Yesus adalah begini, kamu harus punya sikap hati yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Coba, saudara pernah mikir nggak, kenapa ya Yesus ajarin berdoa seminimal itu? Kenapa kok diajarinnya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya? Karena Yesus mau supaya kita punya sikap hati yang mengandalkan Allah, bukan mengandalkan tabungan saya. Bukan mengandalkan harta saya, bukan mengandalkan kemampuan saya, bukan mengandalkan apa yang ada pada saya. Tetapi satu-satunya saya hanya bersandar kepada Allah. Coba saya ajak setiap pribadi tanya diri sendiri, apakah saya masih punya sikap hati yang demikian? Saya masih punya deposito, Pak. Saya masih punya lah, adalah simpenan. Ya kalau ngomong tentang makan ya, saya sekeluarga sebulan 2 bulan ke depan kita masih makan lah. Saudara, itu artinya saya masih mengandalkan tabungan saya. Yesus ajarinnya gak begitu. Kamu walaupun punya uang, walaupun masih ada simpenan, walaupun masih ada sesuatu yang lain, tapi kamu harus punya sikap hati, kamu miskin di hadapan Allah. Petokos, saudara tahu Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Petokos itu artinya saudara, orang yang mengemis, pengemis itu saudara, yang minta makan, yang kalau nggak dikasih makan, saya mati. Yesus berkata, orang yang sikap hatinya petokos, itu berbahagia, saudara. Kalau dia petokos di hadapan Allah. Itulah yang diajarkan Yesus, saudara. Jadi kalau berdoa, saudara, Yesus bilang begini, apakah hatimu mengandalkan Allah? Atau kamu mengandalkan kepintaranmu? Mengandalkan pengalamanmu? Mengandalkan metodemu? Itu sikap hati yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, saudara, Yesus lanjutkan. Ya, sikap hati yang taat kepada Allah. Karena di dalam Imamat 22 dibilang saudara, itu firman Tuhan menghubungkan berpegang pada perintahku dan melakukannya di ayat 31 dihubungkan dengan janganlah melanggar kekudusanku, kekudusan namaku. Nah makanya Yesus ajarin, kamu berdoa begini begitu, tapi kalau kamu simpen kesalahan orang, kamu nggak melepaskan pengampunan, kalau kamu berkompromi, jatuh dalam pencobaan, kamu hidup di dalam dosa, percuma kamu bilang minta dikuduskan nama Bapa. Kenapa? Karena kamu tidak taat. Kalau kamu minta Bapa menguduskan namanya, kamu menghormati kekudusan Bapa, kamu tunjukkan itu dengan ketaatan hidupmu, yaitu kamu mengasihi sesamamu, kamu lepaskan pengampunan buat orang yang bersalah kepada kamu, dan kamu hidup kudus, tidak berkompromi, tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Dan Yesus ajarkan sikap hati yang memuliakan Allah. Di dalam Imamat pasal 10, firman Tuhan menghubungkan kekudusan Allah dengan kemuliaan Allah. Nah, saudara, makanya Yesus lanjutkan dengan engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, dengar murid-murid Yesus. Saat kita mau membangun hubungan intim dengan Bapa, Yesus ajarkan 4 sikap hati yang menjadi kunci untuk kita dekat dengan Bapa. Katakan sama-sama saya, yang pertama adalah 2, 3. Takut akan Allah. Yang kedua, percaya pada Allah. Yang ketiga, taat kepada Allah. Dan yang keempat, memuliakan Allah. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Allah. Bapa saat ini berada di hadapan setiap pribadi kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara engkau yang dengar firman Tuhan. Engkau berkata, Bapa aku rindu berdoa sebagai orang benar. Yang punya sikap hati benar seperti yang diajarkan Yesus. Itulah sebabnya saat ini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara engkau yang mau berseru kepada Bapa. Bapa, dikuduskanlah namamu. Berapa banyak saudara engkau yang mau menangkap. Engkau yang mau mengadopsi. Engkau yang mau membuka hatimu. Untuk kau menerima kebenaran yang Yesus ajarkan saat kita berdoa. Yesus mengajarkan, karena itu berdoalah demikian. Bapa, bolehkah saya ajak setiap kita panggil Bapa? Ya. Dan bolehkah saudara ungkapkan dari hatimu, dikuduskanlah namamu. 2, 3. Yes. Mari saya undang kita semua ambil waktu secara pribadi dengan Bapa. Berapa banyak saudara engkau yang mau buka hatimu, engkau yang mau izinkan segala kehendak Bapa, segala kerinduan Bapa, segala keinginan Bapa tercurah ke dalam hatimu. Yes. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Yes, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Dikuduskanlah namamu Tuhan. Dikuduskanlah namamu Tuhan. Dikuduskanlah namamu ya Bapa. Yes. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Yes. Bapak Ibu Saudara terkasih, berapa banyak engkau yang dengar firman Tuhan hari ini. Roh Kudus menemplak hatimu. Roh Kudus yang berbicara kepada hatimu, sikap hatimu yang belum benar di hadapan Bapa. Berapa banyak saudara saat engkau mengevaluasi sikap hatimu belum sesuai dengan yang Yesus ajarkan.
apakah selama ini, boleh saya ajak setiap pribadi tanya diri sendiri, apakah selama ini saya datang kepada Bapa di dalam doa, fokus dimulai dari kehendak saya sendiri dan bukan kehendak Bapa. Itulah sebabnya saya mengajukan permintaan saya sendiri. Permintaan sesuai dengan kebutuhan saya. Permintaan sesuai dengan apa maunya saya. Tapi hari ini engkau dengar firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang bicara menemplak hatimu. Dan berapa banyak saudara engkau mau katakan kepada Allah, Bapa, aku mau bertobat. Aku mau mengalami metanoia, perubahan pikiran. Selama ini aku salah, Tuhan. Tapi hari ini aku dengar Yesus mengajarkan doa Bapa kami untuk fokus dimulai yang utama dari kehendak Bapa untuk menguduskan namanya. Saudara, engkau yang berkata demikian, engkau yang mau bertobat, engkau yang mau mengalami perubahan pikiran, mari bersama-sama dengan saya, taruh tangan di dadamu dan berseru kepada Bapa. Bapa, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu, Bapa. Bapa, taruh kehendakmu dalam hatiku. Untuk aku menerima isi hatimu, Bapa. Bahwa engkau menghendaki engkau dikuduskan, namamu itu kudus. Dan biar itu juga menjadi kerinduanku melalui hidupku. Orang-orang di sekitarku bisa melihat betapa Allah itu kudus melalui hidupku. Dan mulai berseru, dikuduskanlah namamu, Bapa. Biar namamu kudus. Itu kerinduanku. Itu yang menjadi permintaanku kepadamu, Bapa. Dikuduskanlah namamu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari saya ajak kita bangkit berdiri, angkat tangan, sembah Dia. Katakan, dikuduskan namamu, Bapa. Kuduslah Engkau, Bapa. Taruh hatimu dalam hatiku, Bapa. Taruh kehendakmu dalam kehendakku, Bapa. Kuduslah Engkau, Bapa. Yes. Kuduslah Engkau, Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
Katakan surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Surga bumi menyembah. Yes, kami semua menyembah-Mu. Kami semua menyembah-Mu. Yes, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Kami minta Bapa, kuduskan nama-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap benih kebenaran yang sudah ditaburkan, biar tumbuh di dalam tanah hati kami yang baik. Kami mendengar firman-Mu, kami menerima, kami menyimpannya dalam hati, menjadi rahasia iman. Dan kami beroleh kasih karunia untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Untuk kami memiliki sikap hati yang benar. Untuk kami membangun hubungan yang karib, bergaul intim dengan-Mu Bapa. Untuk kami menerima kehendak-Mu, isi hati-Mu menjadi isi hati kami. Kami berdoa Roh Kudus yang terus melanjutkan karya kebenaran-Mu, terus menuntun kami di dalam seluruh kebenaran, sampai kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami terima kebenaran. Sama-sama kita katakan, amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Elsid Basri dan Ibu telah melayani dan memberikan firman Tuhan pada kami. Kami dari seluruh tim pengembalaan, tim pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami, untuk keadaan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah dan sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin hari boleh semakin lebih intim lagi, semakin mengerti kehendak Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, dan sebentar kami akan memberi persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh memperluas kerajaan-Mu di gereja kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk jemaat, kotak-kotak persembahan ada di depan, ada kotak khusus dan bisa scan QR di monitor Bapak Ibu. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia. Dinyatakan bagi yang mengasihinya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah.
Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, terkasih, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah pagi ini. Selamat datang di tengah-tengah keluarga besar gereja kami. Kami sungguh bersyukur atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari belum memiliki gereja tetap atau tempat ibadah yang tetap, dengan penuh kasih kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bertumbuh bersama kami di gereja ini, di dalam persekutuan ini. Kiranya melalui ibadah hari ini setiap dari kita mengalami kasih Kristus, damai sejahtera dan penyertaan Tuhan yang nyata. Amin. Dan sebentar kita akan menyaksikan video pengumuman. Saya persilakan multimedia. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GB Sungai Yordan Roksimas bersama dengan saya Daniel Darmawan. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Immanuel Gatot STH MAG. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk beribadah dan sama-sama membawa jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan bertumbuh bersama di GBI Sungai Yordan Roksimas. Kami mengundang setiap anak-anak muda untuk beribadah pada hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Kompi bulan depan akan diadakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 jam 10 pagi di lantai 5. Bertemakan lebih dari pemenang dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Royal Purba. Komunika bulan depan akan mengadakan kunjungan ke Panti Werda Kasih Ayah Bunda Karawaci yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Dan untuk mendukung kegiatan kunjungan, komunitas telah membuka open donasi, baik dalam bentuk uang yang dapat ditransfer ke rekening gereja ataupun barang sesuai kebutuhan panti. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Bunga. GB Sungai Yordan Roksimas bekerja sama dengan PMI akan mengadakan donor darah pada hari Minggu 2 Agustus 2026 bertempat di ruang 1D lantai 1 mulai pukul 11 siang hingga pukul 2 siang. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Lexi. Akan diadakan lomba 17 Agustusan bertemakan Harmoni Kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Agustus 2026 bertempat di GB Sungai Yordan Roksimas lantai 2 pada jam 1 siang sampai selesai. Untuk pendaftaran komsel dapat menghubungi Saudari Minar. GB Sungai Yordan Roksimas mengadakan persekutuan doa kantor yang dilaksanakan setiap hari Jumat jam 12 sampai jam 1 siang. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Lexi. Bagi jemaat Tuhan, setelah ibadah ini dapat menghampiri kantin Uli yang bertempat di area parkiran GBI Sungai Yordan Roksimas. Mari kita berfellowship dan mendukung usaha sesama jemaat. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Secara khusus kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang berulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan berkati segala sesuatunya dan sertai selalu di dalam kasih-Nya. Sehat dan semakin sukses dan semakin bertumbuh, berbuah lebat di dalam Tuhan. Tuhan menyertai. Demikianlah info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, seperti biasa di akhir bulan, kita akan memanggilkan saudara-saudari kita, Bapak Ibu kita yang berulang tahun di bulan Juli dan yang merayakan wedding anniversary. Boleh untuk maju ke depan, saya akan memanggilkannya satu persatu.
Yang pertama, yang berulang tahun pada tanggal 3 Juli, Bapak Agus Santoso. Saya persilakan dengan hormat. Boleh berdiri di Ibu Yuliana, Komsel Bapak Hermansyah. Kalau ada boleh maju. Ibu Yuliana Arne dari Komsel Deni. Saudara Irvin, Saudara Justin Hernando, Saudara Vicky. Boleh ditampilin namanya? Multimedia tolong. Saudari atau Saudara Ruby Lepel. Saudara Stanley Wijaya, Komsel Bapak Hoksan. Saudari Jayawati, Saudari Susilowati, Saudari Felicia, Saudari Feren Natania, Saudari Sister, Saudari Dini, Saudari Lili Haryono, Saudara atau Saudari Bujang Remis, Saudara Akim, Komsel Bapak Hermansyah, Saudari Feni, Komsel Interkon, Saudari Juliawati, Saudara Reinhardt, Saudari Hernawati, dan yang akan berulang tahun nanti tanggal 30 dan 31 Juli, saya panggil juga sekarang, Saudari Minar dan Saudari Julia. Boleh yang disebutkan namanya boleh maju ke depan. Dan yang wedding anniversary-nya ada Bapak Christian dan Ibu Nilam. Kemudian ada Bapak Calvin Hartono dan mendiang. Kemudian ada Bapak Vicky dan Ibu Maya. Kemudian ada Bapak Andreas Widodo dan Ibu Fu Xiangxiang. Oke, kita nyanyiin yuk bareng-bareng yuk. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Boleh merapat Bapak Ibu. Hari jadi ke tengah, boleh? Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, bimbing langkah padamu semuanya. Ulang tahun. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong untuk yang berulang tahun dan yang merayakan anniversary weddingnya. Saya panggil dengan kasih Bapak Lexi untuk mendoakan. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita angkat tangan, kita tumpah tangan untuk saudara kita yang di depan. Biar kasih Allah, kehendak Tuhan terjadi di dalam usia kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Kami memberkati Tuhan Yesus, saudara dan saudari kami. Berkati mereka Tuhan dengan kasih anugerah Allah yang besar melimpah. Tuhan menambahkan usia dalam kehidupan mereka. Karena rencana Tuhan begitu besar dan masih untuk mereka kerjakan. Biarlah sisa seluruh hidup mereka hanya dipakai menyenangkan dan menggenapi kehendak-Mu Bapa. Berkesehatan yang baik bagi mereka, hikmat di dalam setiap mengambil keputusan, dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, semua bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, ini hamba-hamba-Mu, berkata ada garam dan terang dunia, biarlah Tuhan jadi berkat Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mempunyai keluarga rohani, kami mempunyai saudara-saudari kami yang ada bersama kami. Kasih karunia Allah melimpah-limpah, yang berulang tahun, yang anniversary, berkati Tuhan, agar keluarga mereka hingga kakek nenek maut yang memisahkan, menjadi berkat bagi keturunan,
menjadi contoh bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati mereka semua. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, ada sedikit tambahan pengumuman. Terima kasih untuk jemaat yang telah mendaftarkan kelas di les Bisindo. Apa itu Bisindo? Yaitu bahasa isyarat Indonesia. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudari di sini yang mau dan berminat untuk belajar, untuk mendaftarkan diri, untuk bisa berbahasa isyarat, boleh langsung mendaftarkan dirinya ke Ibu Ani Tampu Bolon. Untuk kontaknya nanti akan ditampilkan di depan dan ada di depan. Kemudian tim pengajar masih membuka kelas untuk jemaat yang sungguh-sungguh rindu, bukan hanya untuk belajar bahasa isyarat, tapi melayani di dalam penterjemahan bahasa isyarat. Oke, selanjutnya di depan kita akan ada tim doa yang siap mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudari apabila Bapak Ibu Saudara-saudari ada pergumulan, ada sakit penyakit atau apapun yang mau didoakan, silahkan menghubungi rekan-rekan kami tim doa yang ada di depan pintu. Oke, saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Doa sudah selesai, ibadah sudah selesai. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Masuk ke dalam doa syafaat yang dipandu oleh Ibu Foni dan dilanjutkan dengan doa berkat oleh Bapak Agus Santoso. Ini penuh kemuliaan-Mu seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dalam ibadah raya kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih Allah berikan kepada kami untuk boleh bersama saudara-saudara seiman kami dalam melakukan ibadah raya. Tuhan memberkati setiap pelayan yang sudah terlibat sepanjang hari ini dalam ibadah raya Tuhan. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Dan dimanapun mereka ditempatkan, mereka boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dan garam bagi banyak orang Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk gereja lokal kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam perjalanan gereja lokal ini. Karena itu kami percaya Allah akan terus menolong, akan terus memimpin di hari-hari depan gereja lokal kami. Di tengah-tengah segala persoalan yang ada, kami tetap percaya Allah berdaulat atas gereja lokal kami. Allah yang memegang kendali atas gereja lokal kami. Dan Allah akan terus menuntun gereja lokal kami untuk menggenapi segala rencana Allah, kehendak Allah bagi gereja lokal kami Tuhan. Berikan kami kesatuan hati antara Pak Gembala, para kadif, korbit, seluruh full timer, seluruh pengerja yang ada, seluruh yang terlibat dalam pelayanan, menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang memuliakan nama Tuhan, saling menopang satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain, untuk membawa setiap jemaat semakin kuat di dalam pengenalan akan Engkau, semakin cinta akan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Dan kami percaya tidak ada apapun yang dapat menggagalkan rencana Allah atas gereja lokal kami. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, gereja ini dibawa untuk revival, untuk
mendapatkan kebangkitan pembangunan rohani dan boleh menggenapi seluruh rencana Allah, seluruh tujuan Allah bagi gereja lokal kami. Kami mau serahkan Tuhan seluruh pengerja, gembala beserta seluruh keluarganya, juga Pak Sugeng ke dalam tangan Tuhan. Pak Sugeng dimanapun dia ada, apapun keadaan beliau saat ini, Tuhan Yesus memberkati, menyertai Tuhan. Beliau Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan, dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada Tuhan, apakah di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, di tengah goncangan dunia yang ada. Kami percaya Tuhan melawat gereja Tuhan. Tuhan menjadikan gereja menjadi jawaban bagi begitu banyak orang yang mencari kebenaran, dan mereka boleh menemukannya di dalam Kristus, di dalam rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan terus juga menolong gereja-gereja Tuhan untuk menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Tidak ada satupun gereja yang sempurna, tidak ada satupun gereja yang boleh memegahkan diri. Biarlah semua bersatu hati untuk melakukan amanat agung, untuk melakukan warisan dari Yesus Kristus sebelum Engkau pergi Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan, dan gereja Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah goncangan dunia yang ada. Dan juga kami mau menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau ada di tengah-tengah bangsa ini, Engkau melihat anak-anak Tuhan yang terus berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami memohon pengampunan Tuhan atas bangsa kami. Kami memohon Tuhan pengampunan atas setiap pelanggaran, kesalahan Tuhan yang mungkin dilakukan oleh bangsa ini. Tuhan memberkati presiden kami, Tuhan memberkati wakil presiden kami, Tuhan memberkati seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Berilah mereka juga satu kesatuan hati untuk boleh mementingkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh partai politik, yudikatif, eksekutif dan legislatif ke dalam tangan Tuhan. Semua mereka Tuhan berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Tuhan mematahkan setiap roh cinta akan uang di antara mereka Tuhan. Sehingga negara ini Tuhan sungguh boleh bekerja sama dengan baik. Kemurahan Allah boleh diturunkan, belas kasihan Bapa Surgawi boleh dinyatakan, pertobatan boleh terjadi, dan kami percaya ketika ada pertobatan, kemuliaan demi kemuliaan Allah boleh dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau berdaulat atas bangsa ini, Engkau Allah di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya pemulihan demi pemulihan boleh terus Tuhan lakukan di tengah-tengah situasi yang ada. Mungkin kadang kami lelah, kami lihat tidak ada perubahan, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berhenti bekerja. Engkau Allah yang terus bekerja untuk memberikan kebaikan bagi setiap kami. Kami percaya di setiap persoalan yang ada, tujuan Allah hanya untuk memproses setiap kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh doa-doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menjawab sesuai dengan otoritas Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik bagi gereja lokal kami, bagi setiap gereja-gereja Tuhan, bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, dan juga bagi bangsa dan negara kami. Terpuji-pujilah Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita menerima doa berkat dari Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah sudah selesai. Mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan untuk menerima doa berkat dari Tuhan. Tuhan yang adalah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Tuhan yang adalah sumber pengharapan,
memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami. Supaya oleh iman kami, pengharapan kita berlimpah-limpah turun atas kita. Tuhan yang adalah gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan mau terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang dan selamat hari Minggu.